Porang, tanaman umbi-umbian tengah populer dibicarakan masyarakat, lantaran kisah sukses petaninya. Petani porang di Desa Kepel, Jawa Timur berhasil menjadi miliarder karena bisnis ekspor porang. Apa sebenarnya tanaman porang ini? Porang atau dikenal juga dengan nama iles-iles adalah tanaman umbi-umbian dari spesies Amorphophallus muelleri. Manfaat porang ini banyak digunakan untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, selain juga untuk pembuatan lem dan jeli yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke negeri Jepang. Umbi porang banyak mengandung glucomanan berbentuk tepung. Glucomanan merupakan serat alami yang larut dalam air, biasa digunakan sebagai aditif makanan, sebagai emulsifier dan pengental, bahkan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan lem ramah lingkungan dan pembuatan komponen pesawat terbang. Demikian dilansir laman resmi Kementerian Pertanian. Porang adalah tanaman yang toleran dengan naungan hingga 60%. Porang dapat tumbuh pada jenis tanah apa saja di ketinggian 0 sampai 700 mdpl. Bahkan, sifat tanaman tersebut dapat memungkinkan dibudidayakan di lahan hutan di bawah naungan tegakan tanaman lain. Untuk bibitnya biasa digunakan dari potongan umbi batang maupun umbinya yang telah memiliki titik tumbuh atau umbi katak, bubil, yang ditanam secara langsung. Pertanian Goit menulis, tanaman porang memiliki nilai strategis untuk dikembangkan, karena punya peluang yang cukup besar untuk diekspor. Catatan Badan Karantina Pertanian menyebutkan, ekspor porang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 254 ton, dengan nilai ekspor yang mencapai 11,31 miliar rupiah ke negara Jepang, Tiongkok, Vietnam, Australia dan lain sebagainya. Umbi porang saat ini masih banyak yang berasal dari hutan dan belum banyak dibudidayakan. Ada beberapa sentra pengolahan tepung porang saat ini, seperti di daerah Pasuruan, Madiun, Wonogiri, Bandung serta Maros. Budidaya umbi porang pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim, berkomitmen untuk mengembangkan budidaya tanaman porang yang selama ini dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan, LMDH, wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Tanaman porang ini tidak banyak diketahui orang manfaatnya, tapi sebenarnya merupakan komoditas unggulan Jawa Timur karena hampir 100% diekspor, ujar Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa saat mengunjungi dan bertemu dengan pembudidaya porang di wilayah hutan Desa Bendo Asri, Kecamatan Rejoso, Nganjuk. Sebagaimana dikutip Antara, di wilayah hutan tersebut budidaya porang dikelola oleh LMDH Artomoro dan Trimulyo di lahan seluas lebih dari 500 hektar. Ketua LMDH Artomoro Rianto saat dikonfirmasi bahkan mengaku tidak tahu kalau hasil budidayanya yang per hektar bisa menghasilkan sebanyak 15 ton porang selama ini menjadi komoditas ekspor. Gubernur Hovifah berjanji akan menggandeng tim ahli dari Universitas Brawijaya, Malang, untuk melakukan penelitian demi meningkatkan produktivitas budidaya porang. Saya ingin Universitas Brawijaya menurunkan tim untuk melakukan kajian khusus untuk meningkatkan budidaya porang sehingga berbagai permasalahan yang selama ini dialami petani bisa diatasi dengan baik, ujarnya. Mantan Menteri Sosial ini juga mengingatkan agar jangan sampai bibit tanaman porang bisa sampai lepas ke luar negeri. Jangan sampai bibitnya ditanam di luar negeri dan malah negara lain yang berhasil mengembangkan budidaya porang, tuturnya. Budidaya umbi porang pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim, berkomitmen untuk mengembangkan budidaya tanaman porang yang selama ini dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan, LMDH, wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Tanaman porang ini tidak banyak diketahui orang manfaatnya, tapi sebenarnya merupakan komoditas unggulan Jawa Timur karena hampir 100% diekspor, ujar Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa saat mengunjungi dan bertemu dengan pembudidaya porang di wilayah hutan Desa Bendo Asri, Kecamatan Rejoso, Nganjuk. Sebagaimana dikutip Antara, di wilayah hutan tersebut budidaya porang dikelola oleh LMDH Artomoro dan Trimulyo di lahan seluas lebih dari 500 hektar.
Ketua LMDH Artomoro Rianto saat dikonfirmasi bahkan mengaku tidak tahu kalau hasil budidayanya yang per hektar bisa menghasilkan sebanyak 15 ton porang selama ini menjadi komoditas ekspor. Gubernur Hovifah berjanji akan menggandeng tim ahli dari Universitas Brawijaya Malang untuk melakukan penelitian demi meningkatkan produktivitas budidaya porang. Saya ingin Universitas Brawijaya menurunkan tim untuk melakukan kajian khusus untuk meningkatkan budidaya porang sehingga berbagai permasalahan yang selama ini dilami petani bisa diatasi dengan baik, ujarnya. Mantan Menteri Sosial ini juga mengingatkan agar jangan sampai bibit tanaman porang bisa sampai lepas ke luar negeri. Jangan sampai bibitnya ditanam di luar negeri dan malah negara lain yang berhasil mengembangkan budidaya porang, tuturnya. Manfaat tanaman porang IDN Science Novika di Anugroho tanaman porang atau nama lainnya Iles mempunyai nama latinnya Morphophallus muelleri merupakan tanaman penghasil umbi yang dapat dimakan, anggota marga Amorphophallus. Manfaat Iles terutama untuk bidang industri dan kesehatan, karena kandungan glukomanan pada tepung umbinya. Porang mampu menghasilkan karbohidrat dan tingkatan panen yang tinggi. Ketua Asosiasi Petani Porang Pati, Asprati, Lukman Saiful Hidayat mengatakan untuk diketahui, porang, Amorphophallus muelleri, merupakan tanaman umbi-umbian yang disebut-sebut memiliki nilai ekonomis tinggi. Tanaman ini masih sekerabat dengan suwek, karenanya memiliki penampilan serupa. Bukan itu saja, tanaman porang juga merupakan komoditas ekspor bernilai ekonomi tinggi. Di luar negeri, porang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan aneka makanan. Di antaranya mie shirataki, beras analog, beras nompadi, agar-agar konyaku, dan tahu. Bahkan, porang juga berguna di industri dirgantara, yakni sebagai bahan baku lem perekat untuk pesawat. Kemudian, serat dari batangnya untuk membuat baju. Ada lagi, glukomanan yang terkandung dalam porang merupakan bahan baku pembuatan kapsul, paparia seperti keterangan yang diterima IDN Times. Tepung Iles juga bermanfaat menekan peningkatan kadar glukosa darah sekaligus mengurangi kadar kolesterol serum darah yaitu makanan yang memiliki indeks glikemik rendah dan memiliki sifat fungsional hipoglikemik dan hipokolesterolemik. Iles sebagai serat pangan dalam jumlah besar dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit seperti kanker usus besar, divertikular, kardiovaskular, kegemukan, kolesterol tinggi dalam darah, dan kencing manis. Nilai ekspor yang tinggi, 1 hektar bisa hasilkan 800 juta rupiah. IDN Science Fani El Rahman tanaman porang disebut mempunyai potensi ekonomi yang tinggi dengan modal sekira 60 juta rupiah. Setiap 1 hektar lahan bisa ditanami sekira 40.000 bibit. Ketika siap panen, kira-kira 1,5 tahun setelah penanaman, masing-masingnya akan mencapai berat setidaknya 2 kilo. Artinya, setiap hektar akan menghasilkan 80 ton. Dengan harga jual per kilo 10 rupiah ribu, maka setiap hektar lahan porang bisa menghasilkan 800 juta rupiah. Itu belum termasuk panen kata atau buahnya, bintil coklat kehitaman yang muncul pada pangkal daun tanaman porang red, ucap Lukman Saiful Hidayat. Saat menjelang masa panen umbi porang, kata dia tak bisa dipanen 2 kali. Petani porang di Jawa Timur, lanjutnya, menjual katak porang dengan harga mencapai 230 rupiah ribu per kilo. Cara budidaya tanaman porang-porang dapat tumbuh di jenis tanah apa saja. Meski begitu tanaman ini tumbuh dengan baik di tanah yang memiliki naungan misal di bawah pohon jati, mahoni dan sengon. Teknik perkembangbiakan porang bisa dengan menggunakan biji. Porang akan berbunga pada periode 4 tahun. Bunga tersebut akan berubah menjadi buah dan kemudian menghasilkan biji yang baik dikembangbiakan pada musim hujan. Mengutip dari Tani Pedia Coit, selain itu budidaya tanaman porang juga bisa dilakukan dengan cara bintik yang ada di antara batang dan cabang porang. Bintil yang dipanen ternyata bisa disimpan dan ditanam kembali sebagai bibit porang. Cara lain yaitu dengan menggunakan umbi. Umbi porang yang dipanen dapat ditanam kembali. Porang cukup ditanam pada lahan di sekitar pohon jati yang rindang.
porang ternyata cukup ditanam sekali, lalu tinggal melakukan pemeliharaan dan memanen. Umbi akan tumbuh lagi setelah panen dengan meninggalkannya di lubang semula. Tak pelit ilmu, Pedi pun membagi pengetahuannya tentang cara bertanam hingga memberikan informasi harga porang dengan membuat blog dan channel YouTube yang bisa diakses siapapun. Harapannya, ilmu yang dibagikan di media sosial itu dapat menarik petani dimanapun untuk mengembangkan porang. Petani Kabupaten Pati telah membudidayakan tanaman porang di lahan seluas 300 hektar. Pemerintah Kabupaten Pati bersama petani mulai menanam bibit porang di kawasan Desa Karangsumber Kecamatan Winong pada Kamis, 23/1. Tanaman tersebut nantinya diyakini memiliki nilai ekspor tinggi. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan ekonomi warga setempat. Kegiatan penanaman porang ini diprakarsai oleh Asosiasi Petani Porang Pati, Asperati. Beberapa pejabat juga mengikuti kegiatan ini, di antaranya Administrator Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH, Pati Sukidi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati Muchtar Effendi. Di seluruh Kabupaten Pati, secara luasan sudah ada 300 hektar lahan yang ditanami porang. Sampai sekarang masih terus bertambah, kata Lukman Saiful Hidayat. Dengan demikian, kegiatan penanaman porang ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat. Semula membabat hutan untuk menanaminya dengan jagung atau ketela, agar bisa beralih ke tanaman porang yang untuk membudidayakannya tidak perlu merusak hutan. Tanaman porang justru efektif ditanam di bawah naungan. Jadi sekaligus menguri-uri, melestarikan hutan, tandasnya. Sementara, Bupati Pati Haryanto menambahkan, pihak Perhutani sudah menyediakan lahan seluas 700 hektar untuk ditanami porang. Para petani tinggal menyiapkan bibit dan kebutuhan penanaman. Ia juga mengatakan, pada perubahan APBD 2020 nanti, pihaknya akan berusaha membantu pengadaan bibit. Kami kalau membantu lebih dari 200 juta rupiah pasti melalui rekanan. Nanti akan kami upayakan supaya bisa ditanam di lahan yang sekiranya belum ditanami, tambah dia.